Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, kami dari kelompok H ingin mempresentasikan tentang Change Management Plan pada divisi Retail Produktif Remedial and Recovery di Bank BNI. Saya Igede Dika Wiguna bersama rekan-rekan saya Birda Listia Dewi, Dia Amelia, Randy Aldi akan memaparkan langkah-langkah perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja divisi Retail Produktif Remedial and Recovery di Bank BNI memiliki peranan penting dalam menangani dan memulihkan kredit macet atau non-performing loan, khususnya di segmen kredit produktif. Fokus utama divisi ini adalah untuk kegiatan remedial, yakni upaya memperbaiki kondisi kredit sebelum masuk ke fase gagal bayar, serta recovery yang mencakup restrukturisasi kredit agar kembali sehat. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, manajemen perubahan menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing kinerja perusahaan. Di BNI, terutama pada divisi ini, perubahan sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat NPL serta meningkatkan efisiensi proses pemulihan kredit. Berdasarkan artikel Erida dan Lofi, ada beberapa faktor sukses yang dapat diadopsi untuk memastikan perubahan ini berjalan dengan efektif. Jadi latar belakang dari BNI Corporate Transformation ini adalah pengembangan bisnis perbankan yang berkelanjutan membutuhkan arah yang jelas. Jadi BNI telah menetapkan strategi transformasi yang mencakup digitalisasi, pengembangan model bisnis, penguatan organisasi, dan penguatan kelompok usaha. Diharapkan melalui transformasi ini, BNI berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan valuasi perusahaan secara keseluruhan, serta bisa memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingannya. Jadi untuk retail produktif, Remedial and Recovery Division ini berada di yang bagian nomor 3 dari gambar slide nomor 5 ini. Jadi di bagian monitoring and control. Jadi ketika sudah dimonitoring, kemudian ada dilakukan remedial untuk debitur-debitur ataupun kredit-kredit yang benar-benar sudah batuk-batuk istilahnya atau sudah macet gitu. Bisa dilihat di sini untuk kondisi existing unit kerja Remedial and Recovery Divisi Retail Produktif sebelum adanya New Way of Working atau transformasi corporation di BNI. Jadi sebelum dilakukan transformasi, divisi ini mengalami sejumlah tantangan utama. Di antaranya ada tingginya tingkat NPL atau non-performing loan, proses yang tidak terintegrasi, keterbatasan teknologi dan sumber daya, fokus di remedial yang tidak jelas, serta kurangnya inovasi dalam pemantauan dan deteksi risiko kredit. Karena kondisi tersebut, ini bisa memperlambat proses pemulihan dan penurunan efisiensi divisi secara keseluruhan. Dan yang ini juga bisa berimbas kepada profitabilitas perbankan, khususnya perbankan ini bergerak di bidang core bisnisnya adalah bunga. Jadi ketika ada yang macet ataupun ada yang sedikit berbatuk-batuk, itu pendapatan bunga itu sangat mempengaruhi oleh produktivitas ataupun profitabilitas keseluruhan dalam perusahaan perbankan. Berikutnya pada slide 7 menjelaskan tentang kondisi yang diharapkan setelah transformasi. Transformasi organisasi pada BNI secara keseluruhan telah dimulai dari tahun 2021. Dan divisi ini mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan, ditandai dengan tingkat NPL yang berhasil diturunkan melalui strategi pemulihan yang proaktif. Proses internal divisi juga menjadi lebih terintegrasi berkat penerapan teknologi canggih yang mempercepat pemulihan kredit. Selain itu, monitoring dan pelaporan kredit sekarang dilakukan secara real time, jadi memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Selanjutnya pada slide 8 adalah landasan teori dan 7 faktor kunci yang terdapat dalam artikel Erida dan Lotti pada tahun 2021 yang menyebutkan terdapat 7 tahapan sukses faktor dalam manajemen perubahan, yaitu visi dan strategi, yang kedua kesiapan dan kapasitas organisasi, yang ketiga kinerja tim perubahan yang kompeten dan keterlibatan karyawan, yang keempat manajemen resistensi dari karyawan, yang kelima komunikasi yang efektif dan konsisten selama perubahan, yang keenam pelibatan pemangku kepentingan di semua level, dan yang ketujuh pemantauan dan pengukuran kemajuan perubahan. Selanjutnya pada slide 9 adalah penguatan implementasi.
Dari ketujuh tahapan tersebut telah dituangkan dalam hierarki transformasi budaya dalam BNI secara keseluruhan. Penguatan implementasi perubahan dalam divisi mengikuti kerangka transformasi budaya. Dari tahap pertama hingga kelima dalam proses perubahan ini dirangkum dalam kerangka tersebut. Terdapat peran direksi yang juga sangat penting untuk mendukung dan memastikan keberhasilan perubahan organisasi. Baik, selanjutnya tahap 6-7, proses berkelanjutan dan peran direksi dalam kebijakan strategis. Implementasi peran direksi dalam transformasi change management. Hingga tahun 2023, BNI telah mengaryakan 27.570 orang, di mana 52,1% diantaranya merupakan pegawai dari kalangan Gen Y atau Gen milenial. Dengan besarnya komposisi gen ini menjadikan BNI memiliki modal insani yang kuat untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan khususnya dalam menyambut generasi emas Indonesia 2045. Digital banking sebagai solusi perbankan masa kini. Dalam mengelola jaringan layanannya, BNI memerhatikan penyebaran yang efektif dan efisien, serta pengalihan transaksi perbankan nasabah menuju channel digital, terutama BNI Mobile Banking yang menawarkan pengalaman bertransaksi yang mudah, cepat, aman, dan nyaman, melalui strategi One-Stop Solution Digital Financial Services. Layanan keuangan digital BNI tersedia untuk menjawab kebutuhan nasabah segmen consumer and retail and business banking secara end-to-end. Peran direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis. BNI secara berkala di setiap tahunnya menyusun kebijakan strategis yang tertuang dalam rencana bisnis bank RBB yang kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penyusunan RBB ini juga mengacu pada corporate plan yang disusun untuk 5 tahun ke depan dengan fondasi utama adalah visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyusunan corporate plan dan RBB dilakukan direksi dengan pengawasan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Seluruh strategi dan kebijakan strategis yang telah dilaporkan dalam RBB dituangkan menjadi Key Performance Indicator atau KPI, di mana direksi memiliki kaitan langsung dengan berbagai capaian penting dalam KPI tersebut. Proses yang dilakukan direksi untuk memastikan implementasi strategi. Direksi melakukan berbagai arahan yang diperlukan kepada seluruh jajaran agar rancangan dan rumusan tersebut lebih mudah diaplikasikan. Direksi juga berperan aktif memastikan bahwa seluruh rancangan dan rumusan serta target yang tertuang dalam RBB dipahami dengan baik dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Direksi memiliki kewenangan penuh untuk memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dan tentunya memiliki orientasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikutnya, kesimpulannya, bahwa BNI telah melakukan identifikasi tentang perlunya perubahan manajemen yang akhirnya dijalankan program transformasi organisasi yang dimulai pada tahun 2021. Dengan adanya transformasi organisasi atau NWOW di BNI khususnya pada Retail Produktif, Remedial and Recovery Division adalah memperbaiki kualitas kredit non-performing loan atau NPL dan menurunkan risiko kredit yang akan berimbas pada profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.